bersama saya Den Bagus Wirosobo dari channel Angker. Pada siang hari ini saya bertemu kawan saya yang bernama Pak Edi. Kami mau berbincang-bincang mengenai bagaimana Pancasila, orean-orean Pancasila. Sebelum nonton video saya sarankan teman-teman subscribe dan share supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ikuti saya terus. Jeda. Kembali lagi nih kita yang kemarin tuh Pak Edi, mungkin Pak Edi masih ingat kah dengan Sangat masih ingat waktu itu terakhir terkait Pinang. ya betul Pak. Ya, mungkin kedatangan Den Bagus hari ini mau berbincang-bincang tentang apa ini? Nah ini saya dengar nih Pak Edi nih wawasan sangat luas ini Pak Edi, mungkin Pak Edi bisa menjelaskan apa nih Pancasila dari butir pertama sampai butir yang kelima itu, mungkin Pak Edi bisa ke kamera toh, mungkin mohon maaf Pak Edi bisa. Oh iya. Lihat. Ya, saya Edi dari Kampung Yamua, Arsonam, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom. Ya, mungkin di sini terkait Pancasila ya. Saya mau berbicara tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita dan kemudian adalah ideologi daripada bangsa kita ini. Sejauh ini mungkin yang menjadi acuan adalah demokrasi, sehingga Pancasila mungkin sering diabaikan dalam tatanan kehidupan orang Indonesia. Ya betul Pak. Makanya terlihat daripada bagaimana kita menyikapi budaya lokal dengan budaya asing. Ketika kita mulai menyadari bahwa Pancasila itu menjadi ideologi kita akan bisa menerima Pancasila dalam kehidupan kita dan budaya asing itu kita bisa bagaimana kita bisa menyaring segala sesuatu konseptor-konseptor yang datang daripada budaya asing. Menurut saya tentang Pancasila ini sangat luas. Kalau kita berbicara tentang Pancasila yang mungkin saya bisa jelaskan atau jabarkan tentang yang inti-intinya aja. Iya Pak. Ya. Contoh mungkin sila pertama sampai sila ini ya. Maknanya dari ketuhanan apa sampai. Jadi Pancasila yang kita tahu adalah yang pertama, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya betul Pak. Ketuhanan yang Maha Esa ini kan berbicara tentang bagaimana menggagaskan atau memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita harus bertuhan yang satu. Sekalipun kita punya keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi bagaimana kita bisa dipersatukan oleh satu Tuhan. Asik. Satu kepercayaan, satu keyakinan. Dengan demikian kita akan mengacu kepada yang namanya kemanusiaan yang beradab. Bagaimana kita bisa menghargai manusia lain, keberadaan manusia lain di dalam tengah-tengah peradaban dunia. Peradaban dunia ini dia lebih terlihat di Indonesia sebab Indonesia ini bangsa yang majemuk. Oleh karena itu kemanusiaan yang beradab lebih tercermin dalam lingkup Indonesia. Ketika manusia itu sudah mulai beradab, maka peradaban itu akan mengantar kita kepada persatuan Indonesia. Dan kita mulai bersatu. Bersatu dengan cara berpikir, perspektif kita mulai dibentuk di dalam ini. Tapi sejauh ini perspektif kita sering diarahkan kepada perspektif politik. Makanya membuat lingkup bangsa Indonesia sampai dengan hari ini kita tidak dewasa dalam menganalisa atau menerima setiap kritikan-kritikan yang masuk dalam pribadi kita sebagai bangsa Indonesia. Seharusnya kita mengerti bahwa kita ini dipersatukan oleh karena asas ketuhanan dan juga dengan peradaban kita. Kita lihat Pak Edi orangnya kulitnya putih, rambutnya lurus. Saya keriting hitam. Tetapi inilah contoh daripada peradaban. Peradaban kita, bagaimana kita dipersatukan
oleh konseptor Pancasila. Itu konsep itu Pancasila itu adalah konseptor, dia satu inspirator untuk kita bersatu. Nah, dalam sila ketiga berbicara tentang persatuan Indonesia. Inilah persatuan Indonesia di antara kita, sekalipun kita memiliki bahasa yang beda, tata kelola kehidupan yang berbeda, tetapi ketika kita hidup di satu lingkungan, kita akan kita yang beradaptasi. Nah, itulah yang disebut kemanusiaan yang beradab dan mengacu kepada persatuan Indonesia. Nah, ketika kita bersatu, kita akan mengacu kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Rakyat itu perlu dipimpin oleh hikmat. Asik. Nah, kenapa rakyat itu perlu dipimpin oleh hikmat? Supaya apa? Nggak protes, nggak kritik, nggak segala macam oleh masyarakat kepada pemerintah. Sebab begini, masyarakat yang dipimpin oleh hikmat, dia akan diantarkan kepada kebijaksanaan. Bagaimana dia berpikir tentang kebijaksanaan? Pikirannya bijak, perkataannya adil, tindakannya dia juga menjadi salah satu keterwakilan daripada seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Asik memang Bapak, bahwasannya luar biasa. Ini yang saya ibaratnya saya lihat Pak Edi ini memang, makanya saya berani ibaratnya bagaimana Pak kita cerita ibaratnya menggali tentang Pancasila, Pak. Benar. Jadi memang menurut saya tuh begini Pak Bagus. Jadi Pancasila itu penting. Tapi tidak Pak, Bapak kok bisa botak? Saya juga botak, ini sama nih Pak. Wah, berarti kita ini sehati kayaknya Pak nih. Amin. Ini saya kok saya perhatikan Pak Edi botak, saya botak. Sehati. Cuman bedanya Pak Edi kan kumisnya, jenggotnya. Sehati boleh, yang penting jangan sekamar. Bahaya. Maaf Pak, kita murah. Iya. Jadi tentang Pancasila itu luas Pak. Jadi kedudukan Pancasila pun ada di dalam tatanan birokrasi. Birokrasi pemerintahan kita. Contohnya begini, presiden itu berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu sila pertama. Nah, kemudian berbicara tentang gubernur, itu berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, karena gubernur itu mengurusi yang namanya tentang kemanusiaan. Nah, kemudian tentang bupati dan wali kota. Bupati dan wali kota ini berbicara tentang berbicara tentang yang namanya persatuan Indonesia. Jadi berbicara tentang persatuan dan kesatuan, itu berbicara tentang bupati dan wali kota. Sebentar sudah. Kemudian mengacu kepada distrik atau camat, itu berbicara tentang yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, sila keempat. Jadi sila keempat itu diduduki oleh kepala distrik. Dan kemudian yang paling penting dari seluruh apapun gagasan yang kita pakai, itu adalah mengacu kepada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diduduki oleh kepala desa atau kepala kampung, kepala dusun. Yang pasti kepala desa dia adalah presiden kelima di Republik Indonesia. Dalam tatanan ini kepala kampung dia berbicara tentang keadilan sosial. Bagaimana bantuan ketika turun dari presiden itu harus dibicaki, harus benar-benar adil oleh kepala kampung. Maka acuan daripada sila kelima itu berbicara tentang kepala desa. Kepala desa itu penting karena itu ketika kita diperhadapkan dengan asas demokrasi yang saat ini kita sedang gunakan dalam tatanan kehidupan, ketika kita berbirokrasi, paling tidak calon-calon eksekutif, calon-calon legislatif, dia harus paham betul tentang Pancasila. Supaya apa? Bangsa ini tahu arahnya, tahu tujuannya kemana. Saat ini kan tidak. Saat ini itu ketika peradaban demokrasi ini mulai ada dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, kita lupa yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita sendiri yang menciptakan perbedaan di antara kita. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dicanangkan sejak zaman Soekarno. Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Pikiran ini pun tidak ada, malah kita yang menjadi seorang pencipta daripada perbedaan itu. Itu karena apa? Tidak memahami Pancasila. Maka dengan adanya channel ini dari Den Bagus, yaitu Anker Anak Kerom, saya ingin sampaikan buat seluruh rakyat Indonesia bahwa pentingnya Pancasila di dalam kehidupan
masyarakat Indonesia, terutama generasi muda saat ini. Kaum milenial saat ini harus memahami benar-benar tentang Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam kehidupan orang Indonesia itu sangat-sangat penting. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu mempunyai hubungan atau konektivitas di antara sila-sila ini dalam kehidupan manusia, terutama kehidupan bangsa Indonesia. Ya, mungkin harapan saya ke depan buat kaula muda, kita bisa lebih bijaksana dalam memaknai Pancasila ini dalam kehidupan kita, dan bisa mensosialisasikan seperti hari ini yang sedang saya lakukan, yaitu mensosialisasikan untuk seluruh rakyat Indonesia bahwa Pancasila hal yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Jadi NKRI harga mati, tidak boleh katanya itu mati, yang penting hidup selama-lamanya. Oke, Indonesia bangkit untuk kita semua. Saya Pak Edi dari Kampung Yamua. Ya.